Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa hari terakhir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai sahabat anak yatim Nusantara. Apa itu sahabat anak yatim Nusantara? Jangan lupa sebelumnya like, comment, and subscribe ya. Oke, tidak lama-lama lagi kita langsung saja bahas apa itu sahabat anak yatim Nusantara. Sahabat anak yatim Nusantara adalah wadah bagi siapa saja yang ingin menyisihkan sebagian dari hartanya atau rezekinya untuk disalurkan kepada anak yatim sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Karena sesuai dengan petunjuk agama pun kita sudah diajarkan untuk anak yatim sendiri ada kriterianya seperti halnya usia dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya landasan hukum. Landasan hukum yang diacu oleh sahabat anak yatim Nusantara itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7, Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Nanti teman-teman bisa dilihat, dibuka Al-Qurannya. Dan yang kedua Al-Hadis. Dan yang ketiga Undang-Undang 45 pasal 28 pasal 34 ayat 1. Dan yang keempat Pancasila. Selanjutnya visi dan misi. Visi dan misi dari sahabat anak yatim Nusantara bisa teman-teman lihat. Tapi di situ paling bawah saya coba pertebal. Intinya dari visi dan misi ini, sahabat anak yatim Nusantara hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho dengan semuanya, insya Allah kehidupan kita di dunia dan di akhirat akan dijamin kebahagiaannya. Amin ya robbal alamin. Dan yang selanjutnya yaitu keikhlasan. Setiap anggota wajib dan belajar memiliki sifat ikhlas, karena kita sahabat anak yatim Nusantara berjalan berlandaskan sosial. Dari segi waktu untuk organisasi dan anak yatim, dari tenaga itu pun untuk organisasi dan anak yatim, pemikiran, materi. Keempat hal tersebut adalah pokok dari organisasi ini. Dan mudah-mudahan dari pengorbanan tersebut, waktu, tenaga, pemikiran, materi, kita semata-mata hanya mengharapkan balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, sekretariat sahabat anak yatim Nusantara berada di alamat Jalan Warung Selikur, KM 7, Kampung Kawawa, Desa Sukamampir, Kecamatan Binuang, dengan kode pos 42196. Di sekretariat SAI Nusantara kita mengadakan berbagai kegiatan seperti halnya halal bihalal dengan anak yatim dan serta orang tuanya, buka puasa bersama, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya sumber dana untuk donasi. Nah, ini mungkin teman-teman banyak pertanyaan, dari mana sih saya itu sumber donasinya? Karena kita tidak memiliki sumber donasi tersendiri. Kita dibantu oleh para donatur, entah melalui pertama penggalangan dana yang kita lakukan di berbagai tempat, mau di area pabrik, di jalan-jalan, di perkantoran, di pasar-pasar dan sebagainya. Terus yang kedua pengurus dan anggota yang memberikan sodakoh atau zakat yang dikeluarkan oleh pengurus dan anggota. Dan selanjutnya donatur yang memberikan donasi tanpa adanya unsur riya ataupun kepentingan-kepentingan pribadi yang dikeluarkan oleh para donatur. Terus pengajuan proposal ini pun sama, kita ajukan ke berbagai pihak atau instansi yang tidak mengikat perjanjian di dalamnya. Terus UMKM, di mana UMKM ini
kita bagi persentasenya dengan si pelaku usaha, untuk organisasi sekian persen, untuk donasi pun sekian persen ada di situ, dan lain-lain seperti halnya wakaf, kotak amal, bantuan dari Dinsos ini masih on proses. Selain sumber dana untuk donasi, kita juga memiliki sumber dana untuk organisasi. Jadi untuk kedua sumber dana ini kita pastikan dibedakan, jadi tidak tercampurkan antara urusan organisasi dengan urusan donasi untuk santunan anak yatim. Jadi untuk dana organisasi kita memiliki sumber dana yang pertama iuran anggota. Per anggota wajib membayar uang kas sebesar 30.000 setiap bulannya. Terus dari UMKM juga di sini ada pembagiannya antara pelaku usaha, untuk organisasi, dan untuk donasi. Terus ada pengajuan proposal. Pengajuan ini ditujukan untuk organisasi di mana di dalamnya sama, tidak ada hal-hal yang mengikat dan lain-lain. Donatur untuk organisasi ataupun Dinsos on proses, dan iuran dadakan yang dilakukan oleh anggota. Selanjutnya struktur organisasi Sahabat Anak Yatim Nusantara periode kepengurusan 2021-2024, di mana ada penasehat, pembina, ketua, sekretaris, bendahara donasi, bendahara kas, publikasi dokumentasi, kaderisasi, organisasi, logistik, advokasi dan HAM, dan humas. Ya, tadi perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya kita ada bendahara donasi dan bendahara kas. Ya, jadi semua dana tersebut entah donasi dan organisasi itu pasti akan dibedakan. Ini contoh beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Sahabat Anak Yatim Nusantara. Di antaranya pemberian 1 unit rumah layak huni untuk anak yatim. Kenapa saya sampaikan ini pemberian 1 unit? Karena mulai dari tanah, bangunan, dan yang lainnya itu bersumber dari donatur atau donasi yang dikeluarkan dan dialokasikan oleh Sahabat Anak Yatim untuk pemberian 1 unit rumah bagi atau untuk anak yatim yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Terus ada juga santunan rutin tiap bulannya kita keluarkan setiap bulan tersebut, dan berdasarkan rekomendasi dari pengurus, anggota, ataupun donatur yang ingin dikunjungi di tempat-tempat yang berbeda pastinya. Selanjutnya ada juga bantuan biaya pengobatan. Ini pun kita berterima kasih kepada para donatur untuk membantu. Saya hanya mengalokasikan ataupun menyerahkan bantuan tersebut kepada anak yatim. Dan kita juga ada silaturahmi ke pondok pesantren dengan para ustadz, kiai, ataupun para ulama, karena mudah-mudahan syafaatnya ataupun nasihat-nasihatnya bisa tetap memberikan kelancaran kepada kegiatan-kegiatan kami. Yang selanjutnya UMKM SAI, tadi saya bahas di awal, kita ada UMKM ini terakhir tahun 2019 sebelum masa pandemi, karena di masa pandemi ini kita belum ada wacana ataupun kegiatan UMKM. Ini pun sama, keuntungannya kita alokasikan untuk donasi dan organisasi serta si pelaku usaha tersebut. Terus ada Milai SAI, Milai Sahabat Anak Yatim ini setiap tahunnya kita adakan dan pasti melibatkan pemerintahan desa setempat, ormas atau tokoh masyarakat, karena kita ingin bermanfaat juga selain untuk anak yatim dan untuk masyarakat di sekitar kita. Tidak hanya anak yatim yang menjadi fokus SAI Nusantara, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial pun kita ikut serta di dalamnya, seperti halnya penyerahan bantuan untuk korban banjir di Serang dan sekitarnya. Itu kita langsung gerak cepat, walaupun situasinya malam dan sebagainya, kita langsung terjun ke tempat lokasi bencana tersebut, dan kita pun ikut berpartisipasi penggalangan dana di PT Nikomas untuk korban banjir di area Serang dan sekitarnya. Dan dana yang terkumpul pun kita serahkan sepenuhnya kepada manajemen Nikomas. Lanjut juga kita pun tergabung di
komunitas sebanten, dan setiap kopdar pun atau setiap milad kita partisipasi untuk memberikan santunan. Nah, selain kita memberikan santunan, kita pun ingin berbagi kebahagiaan. Ada temanya di sini kegiatan trip bareng anak yatim. Alhamdulillah para anak yatim yang ikut pun ikut berbahagia juga. Yang selanjutnya donasi. Ini bisa disalurkan melalui rekening yang tercantum ya, dan silahkan konfirmasi ke kami juga sebagai pengurus. Kita bisa dan dapat menerima donasi juga dalam bentuk uang cash atau transfer, paket ATS, sembako, pakaian baru, perlengkapan sekolah, perlengkapan ibadah, dan lain-lain. Perlu diketahui juga setiap hari Jumat sahabat anak yatim, baik pengurus atau anggotanya, wajib memposting di media sosial, baik medsos, WA ataupun Facebook dan lainnya, bertujuan untuk mempromosikan sahabat anak yatim serta membuka ladang pahala untuk saudara-saudara kita. Berikutnya saya partner. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, kita berpartner dengan berbagai pihak, yang dimana kita berkomitmen keuntungan dari usaha dilakukan tersebut semata-mata buat saya dan donasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya permasalahan yang dihadapi sebelum datangnya saya, kita mungkin teman-teman pun rasakan sekeliling kita itu seperti banyak sekali permasalahan yang konkret, yang mungkin kurang perhatian sendiri dari kalangan-kalangan pemerintahan atau yang lainnya, seperti halnya tempat tinggal yang tidak layak, anak yang putus sekolah, kesehatan kurang diperhatikan, pergaulan di luar pantauan, kurangnya kasih sayang, terus kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Diharapkan ketika adanya sahabat anak yatim Nusantara, kita bisa memecahkan segala bentuk permasalahan tersebut dan bisa menciptakan generasi yang berkualitas. Ini tergantung kepada diri kita dan diri teman-teman semuanya. Apakah ingin menciptakan generasi yang berkualitas atau menciptakan generasi yang tertinggal? Karena anak-anak yatim adalah bagian dari generasi penerus bangsa. Berikutnya, berikan hak mereka sebagai anak-anak. Nah, di sini jangan sampai senyum di wajah mereka pudar karena mereka harus, mungkin ada sebagian yang bekerja, ada sebagian yang putus sekolah, ada sebagian yang kurang diperhatikan kesehatannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya saya, kita bisa tetap menjaga senyumnya mereka dan memberikan hak-hak kepada mereka sebagaimana anak-anak pada umumnya, seperti halnya dunia belajar, dunia bermain, dunia kasih sayang, kesehatan yang perlu diperhatikan, persiapkan masa depan mereka, dan sebagainya. Karena saya kutip kata-kata di sini, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan yang kedua, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Yang mudah-mudahan dari penggalan kata-kata ini bisa memotivasi dan memberikan kita semangat untuk lebih giat lagi berbuat baik. Terima kasih teman-teman. Fastabiqul khairat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam say untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.